Oke, halo teman-teman semua. Jumpa lagi dengan Awan Cahai di sini ya. Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak kita yang pertama dan satu-satunya di Indonesia ya. Kita live Instagram gratis teman-teman ya di channel Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Dan seperti biasa teman-teman ya, gua perlu disclaimer dahulu ya bahwa semua yang gua sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gua 100% ya teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat juga dibuktikan kebenarannya ya. Dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya. Jadi mohon koreksinya kalau gue salah ya. Nah, walaupun gue seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional seorang konsultan pajak ya. Buat teman-teman semua, Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video gue ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda ya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda gitu ya. Karena kan masing-masing orang punya kasus pajak yang berbeda-beda gitu guys ya. Mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya atau ke penyuluh di KPP apabila Anda mau bertanya yang lebih spesifik tentang perpajakan Anda ya. Awan akan tersedia secara gratis seperti biasa ya dan langsung di live Instagramnya Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Oke, kita promo dulu teman-teman yang belum tahu ya. Kita sekarang ada program membership bagi teman-teman yang perlu diskusi pajak langsung dan Awan ya. Dapat langsung bergabung di program membership kita ya. Teman-teman tinggal masuk ke website www.pajaksmartvip.com ya guys. pajaksmartvip.com. Nanti bisa bergabung di membership kita ya. Teman-teman akan bergabung di grup WhatsApp membership kita ya. Nanti kita bebas diskusi tiap hari di situ. Dan teman-teman juga dapat bertemu dengan Awan secara online ya, setiap hari Selasa jam 8 malam. Jadi, Selasa jam 8 malam kita bebas diskusi mengenai kasus-kasus pajak, mengenai akunting dan sebagainya ya. Nah, nanti membership itu bayar ya teman-teman ya, berbayar tapi lifetime aja, satu kali aja. Dan masih ada diskon buat teman-teman ya. Silakan masuk ke website pajaksmartvip.com. Oke teman-teman ya. Nah, sebelum kita diskusi tanya jawab, teman-teman, silakan dituliskan di kolom komentar ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, teman-teman ya, silakan dituliskan di komentar. Sebelum kita diskusi tanya jawab, gue akan sampaikan ke teman-teman semua informasi yang gue tahu. Kita bahas ini deh. Kita ngebahas Instagramnya Ibu Sri Mulyani ya. Instagramnya Ibu Sri Mulyani yang saat ini sudah menjadi public enemy orang ini ya. Coba kita lihat. Nah, ini dia. Instagramnya Sri Mulyani ya, yang ke hari ini sudah menjadi public enemy orang ini ya. Ini ada requestan dari teman ya, coba dicek deh komentar-komentarnya gitu ya. Jadi ini Ibu Mulyani lagi duduk dengan seseorang, ini gua nggak kenal ini siapa, tetapi di sini ada banyak makanan, ada banyak minuman gitu ya. Tuh luar biasa ya, luar biasa, makanannya banyak, kursinya enak, mejanya enak ya, luar biasa ya. Nah, luar biasa ya, luar biasa teman-teman ya, Ibu Sri Mulyani ya. Jadi di level atas mereka happy-happy, mereka senyum-senyum, ketawa-tawa. Kita yang di level bawah ini digencet tiap hari sama oknum pajak ya. Tapi coba kita lihat. Ini adalah isi captionnya ya, Ibu Sri Mulyani. Terima kasih katanya. Hilang sebentar. Terima kasih dengan tulus hati kepada Duta Besar Indonesia di Beijing, Bapak Jauhari Oratmangun, dan seluruh jajaran Kedutaan Besar Indonesia di Beijing atas dukungan dan support serta pendampingan selama kunjungan kerja saya di Beijing. Jadi beliau ini ke Beijing kemudian disupport lah ya, dibantu oleh Kedutaan Besar, dikasih makan, dikasih tempat tinggal, mungkin ya, difasilitasi lah ya. Juga atas keramat tamahan serta undangan makan siang di Kedutaan Wisma Indonesia di Beijing. Senang dapat bertemu dengan seluruh jajaran Kedutaan Indonesia di Beijing ya. Juga beramah tamah bersama mahasiswa Indonesia termasuk penerima beasiswa LPDP yang sedang tugas belajar di Beijing. Salam hangat dan selamat bertugas Pak Dubes dan jajaran tim Kedutaan Besar. Semoga sukses dan terus mengharumkan nama Indonesia. Beijing, Republik Rakyat Tiongkok, 25 Juni ya. Oke. Yang menarik adalah ininya teman-teman ya, komentarnya yang menarik nih ya. Mari kita lihat komentarnya ya. Ada Bapak Deakha Hajar. Bu, saya sebagai rakyat mau menyampaikan aspirasi. Kenapa enggak anggaran pejabat dan pangkas kerja pejabat jadi kontrak aja? Bisa hemat dan efisiensi 80%. Luar biasa ya. Dan ada 14 orang yang mereply, luar biasa ya.
Kemudian Pak Yomasta, pajak ngasih feedback ke rakyat apa katanya? Mampus digituin ya si Sri Mulyani ya. Dan tidak ada komentar teman-teman ya, tidak ada komentar sama sekali dari Sri Mulyani, nggak ada balasan sama sekali ya. Apakah dia masih buta dan masih tuli, tidak mau peduli dengan rakyat, suara hati rakyat ya? Gua rasa sih sulit ya. Orang selevel dia mau peduli dengan rakyat sih susah sekali ya. Setuju katanya Pak Alwi. Gaji petinggi-petinggi belum tentu BUMN terutama Pertamina 4 miliar dipotong ke gaji DPR juga katanya. Apa-apaan rakyat terus yang dijadiin sasaran sama pemerintah. Gila ya. Ini suara hati rakyat loh ya. Kan judulnya rakyat yang mensejahterakan pemerintah. Emang gila ya. Gila. Baru nyadar juga saya katanya. Oke. Masuk katanya. Mana mau kan maunya ngerugiin rakyat. Makin kesini makin susah orang untuk usaha katanya. Oke. Iya tuh daripada nggak guna ya memperkaya mereka aja. Rakyat dibikin miskin semiskin-miskinnya. Gila ya. Segitu jeleknya persepsi rakyat terhadap Sri Mulyani ini ya. Nggak mungkin mau Kak, hahaha. Anggaran mobil dinas aja malah dia tambahin tuh. Memang error tuh Sri Mulyani ya. Malah nambahin anggaran mobil dinas sampai 1 miliar per 1 unit ya. Emang gila itu orang. BUMN itu bukan bagian dari pemerintah, katanya Pak Bagas Prahara. Dia badan usaha dan dimiliki oleh negara. 2. DPR itu pengawas, bukan pemerintah. Artinya, mereka beda lembaga dan nggak punya kapasitas untuk ke arah sana. Apa hubungannya ini ya? Percuma, kata Pak Edi. Dianggap angin lewat aspirasi begini. Setuju ya? Jadi aspirasi kita semua tuh dianggap kentut aja sama Sri Mulyani ya. Mana mungkin dia mau dengerin Anda ya. Ya, Anda jadi pejabat terus dipotong gaji 80%. Oke, mana mau dia dipotong 80% ya. Karena ditekan nggak bisa bersuara, apalagi pengusaha. Mampuslah kita ya. Kemudian ada lagi yang bilang, kinerjanya B aja, tapi kenapa nggak diganti-ganti ya? Si Mulyani ini ya? Oke. Apakah begitu? Udah masuk circle, katanya si Pak Repos. Kemudian, udah masuk circle dan dapat coba pro rakyat udah ditendang katanya. Oh gitu ya. Oke. Ya seperti Tom Lembong mau ditendang loh. Berarti dalam banget katanya. Oke. Kemudian Bapak Ferdian, Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya. Pemimpin yang menipu rakyatnya tidak akan mencium bau surga katanya. Oke, apakah Sri Mulyani peduli dengan surga dan bukan surga? Kita tidak tahu ya. Percuma bang, orang kayak gitu sudah kagak percaya dikasih hadis. Percayanya nanti kalau sudah tinggal nama. Oke. Percuma bang, Ijril juga nggak berani jemput yang beginian. Oh gitu ya. Pak, ibu ini udah nggak takut Tuhan. Oh gitu ya, oke. Kemudian ada Ibu Anastasia. Dengar berita soal ibu, akhir-akhir ini saya jadi kecewa, Bu. Kalau nggak sesuai hati nurani, ibu tolong jangan dijalankan. Ibu adalah orang cerdas dalam keuangan. Ibu Sri pasti paham rasanya rakyat biasa ditekan sana-sini. Sementara pejabat dapat fasilitas yang wah. Wow, oke. Ada lagi yang replay. Lebih tepatnya mundur aja, Bu, daripada rakyat yang menderita. Katanya ibu Menko terbaik, tapi kok gini, Bu? Waduh. Kalau nggak bisa kasih kebijakan yang baik buat rakyat, minimal jangan mempersulit UMKM di toko online lah, Bu. Harusnya didukung, Ibu, bukan diperas katanya. Waduh, ngeri banget ini ya. Bener banget, sedih sekali dengan keadaan Indonesia sekarang. Ya Allah. Beliau ini jarang dikritik atau komen kritiknya pada dihapusin. Dia itu nggak peduli dengan kritikan Anda ya. Mana dia peduli ya. Mata dan telinga sudah tertutup ya. Baru juga mau nyemplung bisnis online gini amat jadi WNI katanya Ibu Novi. Aduh kasihan teman-teman ya. Rakyat tidak boleh berkembang tetap miskin katanya. Waduh. Ibu kurang kerjaan ya? Sampai rakyat cari makan pun diurus. Semoga hari Ibu Senin terus dan mendung terus. Oke. Luar biasa. Menteri kok abadi? Mending kalau mensejahterakan katanya ya. Oke. Jadi WNI gini amat ya ampun. Oke, teman-teman ya, kasihan banget teman-teman ya. Aduh, jadi memang segitu horornya jadi masyarakat Indonesia ini teman-teman ya. Ada satu oknum Menteri Keuangan nggak pernah bisa resign, nggak pernah bisa dipecat. Dia bahkan lebih hebat dari presiden. Dia menguasai semuanya.
begitu kinerjanya segitu buruk, bahkan nggak ada yang berani sentuh ya. Tetapi masyarakat Indonesia itu berani ya mengkomentari di Instagramnya beliau ya. Jadi di Instagramnya Sri Mulyani sekarang dia ini adalah public enemy gitu loh. Era public golden itu udah berlalu ya. Era Jokowi yang dipuja-puji itu sudah berlalu ya. Sekarang ini eranya orang mulai sadar, lu brengsek, lu bangsat gitu ya. Selama ini lu bukannya mensejahterakan rakyat, selama ini lu tuh memeras rakyat, selama ini tuh lu tidak memberikan kebaikan sama rakyat ya, tetapi lu malah justru menyengsarakan rakyat gitu ya. Orang mulai sadar. Nah, apakah Sri Mulyani akan segera sadar? Kita nggak tahu teman-teman ya. Jangan sampai pintu penjara yang akan bikin dia sadar ya. Mudah-mudahan tidak begitu ya. Oke. Kita lanjutkan teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar ya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Oke. Pertama dari Ibu Lisa Mona. Malam Bu Lisa, mau bertanya lagi, gimana cara cetak PPN A1, A2, B1, B2 dan lain-lain di Cortex? Sudah cari tutorialnya, masih belum ketemu, makasih. Oke. Coba di otak-atik Bu ya. Coba di otak-atik di Cortex. Mestinya sih di menu pelaporan ya. Di menu pelaporan, saya juga belum pernah otak-atik sih, karena yang otak-atik orang kantor semua ya. Semestinya bisa kok. Coba cek langsung di menu laporan. Setelah terlapor, BPE sudah terbit, seharusnya semua A1, A2, B1, B2 itu semua bisa diambil kok. Coba Ibu cek ya, Bu ya. Coba di otak-atik aja Bu, harusnya bisa kok. Oke, sama teman tuh Bu Lisa Mona. Lanjut, Ibu Feridia. Nah ini nih, di menu SPT Mbak Lisa Mona. Oke, thank you Bu Feridia ya. Di menu SPT ya, harusnya bisa kok. Thank you ya Bu Feri. Kemudian Ibu Lisa Mona, malam kok mau tanya, Ibu potnya PPH 21, masa tidak bisa otomatis masuk di Cortex-nya OP? Kenapa ya gitu? Karena gini Bu, sistem IT kita itu tidak canggih-canggih amat gitu ya, nggak terlalu canggih gitu ya. Kadang-kadang bisa masuk, kadang-kadang nggak bisa masuk. Jadi nggak usah pusing. Kalau dia masuk ya bagus, kalau dia nggak masuk, kan Ibu masih pegang fisiknya tuh. Ya udah tinggal di input manual gitu Bu ya. Jadi bukti potong terutama yang 2024 ya, masih belum otomatis masuk. Untuk yang 2025 mudah-mudahan lebih real time ya. Tetapi kalau emang belum masuk ya sudah nggak apa-apa, kita boleh input manual kok ya. Atau nanti tunggu tahun depan. 2026 awal, mudah-mudahan sudah rapi semua sehingga semua bukti potong bisa masuk ya. Kalau sekarang ini ya kadang ada kadang nggak ada, nggak apa-apa lah gitu ya. Oke. Teman-teman tuh Bu Lisa Mona. Ibu Erina Risyadiani. Malam Bu Erina, mau tanya. Apakah betul sekarang buat faktur pajak di kolom nama barang wajib dirincikan juga? Jawabannya betul. Sama satu lagi kok, kode barang kalau tidak ada apa boleh pakai 000? Sementara ini boleh Bu ya. Jadi kalau Ibu mau mencari yang lebih mendekati aja ya, kode barang yang lebih mendekati saja. Gitu sih. Jadi memang faktur pajak di Per 11 ini harus dirinci ya, serinci-rinci mungkin, lebih panjang lebih bagus. Solusinya apa? Solusinya adalah gunakanlah software accounting yang mainstream seperti Accurate ID, Journal ID, kemudian Zahir yang mainstream, di mana software ini bisa mengekspor langsung menuju ke XML. Langsung menuju ke file XML yang nanti tinggal diimpor ke dalam Cortex sehingga menjadi faktur pajak. Gitu ya. Jangan menggunakan software accounting yang pakai Excel atau yang pakai develop sendiri tetapi belum bisa connect ke XML-nya e-faktur gitu ya. Nah, jadi carilah software accounting yang memang bisa ekspor langsung menuju Cortex-nya faktur pajak sehingga tidak perlu diinput ulang di faktur pajaknya. Dengan demikian kan tidak ada masalah dengan nama barang toh, tinggal di copy paste semua, tinggal di ekspor aja sekali semua gitu kan. Nah, sementara kode barang boleh pakai 000, tetapi akan lebih bagus kalau mendekati aja, cari yang mendekati. Oke, teman-teman tuh Bu Erina Risyadiani. Ibu Liecing 25, malam Bu Liecing. Dapat surat teguran dari notifikasi Cortex dan di email kalau belum lapor PPN Januari 2025. Padahal sudah lapor dan tidak telat lapornya.
Gimana cara membalas tegurannya, Eko Awan? Oke. Yang pertama adalah hubungi AR. Bilang kepada AR, saya sudah lapor. Ini bukti lapornya. Tolong dihapus dari sistem. Bisa apa enggak? Cara kedua, kalau nggak bisa, maka Ibu mesti bikin surat permohonan pembatalan STP. Ya. Permohonan pembatalan STP dengan alasan saya sudah lapor. Artinya STP itu salah. Sehingga Ibu mesti lampirkan di dalam surat permohonan bukti lapornya, kemudian kirim kepada KPP permohonan pembatalan, nanti akan dibatalkan oleh sistem. Oke? Yang ketiga, kalau Ibu mau cari ribut, Ibu gugat ke pengadilan. Ya, gugat ke pengadilan ke si orang pajaknya, langsung aja kepada Direktur Jenderal Pajak ya, gugat ke pengadilan pajak untuk dibatalkan oleh hakim di pengadilan, gitu ya. Semua teman tuh, Bu Lecing 25. Ibu Lisa Mona 1183, kok mau tanya lagi. Ibu Pot PPH 21, nomor MPWP itu input data, nggak bisa masuk Cortex. Tetapi pakai nomor NIK itu bisa. Semua. Kok itu nanti akhir tahun apakah langsung kecetak di Cortex pribadi masing-masing? Oke, kita belum tahu Bu ya. Kita belum tahu bagaimana implikasinya terhadap SPT pribadi si orang pribadinya. Kita lihat nanti. Kita lihat nanti di awal tahun 2026 apakah yang diinput di Cortex akan otomatis muncul semua di SPT pribadinya si orang pribadi karyawan. Kita belum tahu secanggih apa. Ya, sementara ini kita fokus pada perusahaan saja. Nanti di perusahaan kita lapor yang benar aja gitu ya, diusahakan. Dan sudah tidak ada MPWP 15 ya, semuanya sudah menggunakan MPWP 16 yaitu nomor NIK ya. Jadi baik dia sudah punya MPWP maupun belum punya MPWP, tetap saja menggunakan nomor NIK ya, MPWP 16 yaitu nomor NIK. Oke. Sama teman-teman tuh Bu Lisa Mona. Ibu Pak Ais 02. Kok untuk perincian BKP di per 11 itu bagaimana? Contoh kontrak pemesanan pembangunan 3 unit bars besar masing-masing 20 juta dan 2 unit bars kecil masing-masing 10 juta. Totalnya 80 juta. Oke. 678 dengan termin 3 kali. Termin awal 40, termin 23 at 20 juta. Oke. Masalahnya apa Bu ya? Jadi cara pertama adalah Ibu menggunakan metode uang muka. Jadi diinput semuanya lengkap 80 juta, kemudian diinput itu uang mukanya sekian. Uang mukanya 40 juta, kemudian berapa, kemudian 20 dan 20 gitu ya. Pakai metode uang muka. Kalau metode uang muka gagal, maka Ibu terpaksa memanipulasi faktur pajaknya supaya faktur pajak pertama senilai 40 juta, diatur aja nanti Bu. Diatur aja ya, yang mana gitu. Kemudian berarti kan nama barangnya itu adalah termin awal gitu. Termin ke-1 dari pekerjaan ini, senilai 40 juta. Nah, tidak pakai uang muka. Nanti termin kedua, sama. Termin kedua, uang muka gitu ya. Termin kedua sekian gitu. Yang ketiga barulah pelunasan. Terpaksa ya bikin pelunasan atas invoice yang mana gitu senilai 20 juta. Ini dilakukan gara-gara e-fakturnya atau Cortex-nya masih belum bisa menggunakan faktur pajak uang muka. Terpaksa seperti itu. Belum bisa pakai faktur pajak uang muka. Kalau sudah bisa itu bagus ya, gunakan metode uang muka lebih tepat gitu. Cuman saya dengar masih banyak yang terkendala dengan metode uang muka. Oke. Sama teman tuh Ibu Pak Aisyah. Bapak Ming Moing. Malam Pak Ming. Per 11 itu berlaku kapan? Berlaku tanggal 22 Mei Pak ya. 22 Mei 2025. Apakah benar sekarang faktur pajak harus cantumkan nama barang? Benar. Dari dulu juga begitu Pak ya. Jumlah unit serta harga di deskripsi. Betul. Bukan kolom khusus harga dan jumlah unit. Ngulang-ngulang dong. Oke, jadi gini Pak. Kalau Bapak tidak mau pusing, Bapak harus gunakan software yang mainstream seperti Accurate ID atau Journal ID atau Jahir atau B-Accounting. Intinya gunakanlah software yang umum yang tersedia di pasar yang mana mereka itu bisa mengekspor langsung menuju ke faktur pajak, menuju ke XML untuk impor kepada Cortex faktur pajak. Begitu ya. Dengan demikian, yang sudah diekspor itu akan otomatis semuanya sudah sesuai dengan aturan pajak yang berlaku. Udah gitu aja Pak, nggak usah pusing. Ya.
Kalau Bapak pakai input manual, ya begini jadinya. Jadi mesti ngulang-ngulang terus, jadi agak kesulitan gitu ya. Nah, sementara ini seperti itu yang kita pahami, Pak. Semakin lengkap akan semakin bagus di faktur pajaknya. Oke. Semangat bantu Pak Ming Moing. Ibu Anissa Yuli, kok mau tanya, di DJP itu kewajiban perpajakan PPh 25 dan 29 karena KLU karyawan. Apakah bisa menggunakan PPh final karena menjalankan usaha UMKM? Jawabannya bisa, Bu ya, bisa. Jadi seorang karyawan itu boleh saja menjalankan usaha, ya. Begitupun sebaliknya. Dan KLU dia tidak wajib diubah, ya. KLU tidak wajib diubah. Ya, boleh begitu terus, nggak ada masalah. Oke. Selamat bantu Bu Anissa Yuli 24. Bapak Mei 2107. Malam kok, malam Pak Mei. Kalau CV Januari sampai Mei belum PKP dan ada faktur pembelian. Dan pengajuan PKP-nya bulan Juli dan sudah dikukuhkan PKP. Oke. Untuk laporan SPT tahunan, nanti untuk omset Januari sampai Mei yang belum PKP, apakah harus dilapor di Gunggung? Saya rasa tidak ya, saya rasa tidak. Semua faktur pajak yang sebelum PKP itu tidak usah pakai faktur pajak, itu invoice biasa, penjualan biasa, tidak ada PPN. Nah, PPN dimulai ketika dia sudah PKP. Ya, nah sementara pembeliannya juga sama, pembelian sebelum PKP yang nggak bisa diakui, pembelian setelah PKP baru diakui. Oke, semua teman tuh Pak Mei 2107. Bapak Mei 21. Dan harus bayar PPN keluaran. Nggak usah Pak ya. Untuk yang sebelum dia jadi PKP itu nggak usah dihitung PPN-nya. Jadi nanti di laporan keuangan itu akan ada penjualan yang sebelum PPN, akan ada penjualan yang setelah PPN, setelah PKP. Nah, itu mau dipecah boleh, nggak dipecah pun nggak apa-apa. Nanti tinggal dijelaskan di SP2DK kalau ada SP2DK. Gitu ya. Oke, Pak Mei, thank you. Semoga terbantu. Bapak Revalian, kalau jualan di marketplace ada banyak toko, tetapi stoknya disatuin, nggak apa-apa kan Pak? Yang penting dijadikan satu omsetnya. Setuju Bu ya, setuju. Jadi omsetnya digabungin di banyak toko, stoknya digabung, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah Bu ya, nggak masalah. Oke, semua teman tuh Bu Valian. Ibu Anggreni Tasya, malam kok, malam Bu Anggreni, mau tanya, SP2DK sudah pembetulan, apakah harus ada surat BAP untuk SP2DK selesai, apa nggak usah pakai surat BA kok? Menurut saya perlu Bu ya, perlu minta berita acara dan minta SP3 P2DK. Ya, minta berita acara dan minta SP3 P2DK supaya kita tahu closingnya itu bagaimana. Kita mau tahu pendapatnya DJP itu seperti apa, gitu ya, di berita acara dan di SP3 P2DK. Oke, teman-teman tuh Bu Anggreni Tasya. Bapak Subiyantirnan, malam kok, malam Pak Subi, mau tanya, PT saya NPWP-nya Jakarta, tetapi saya sewa tempat di Aceh. Oh, dan penyewa minta bukti potong. Apa bisa saya buat bukti potong pakai MPP Jakarta atau harus buat MPP di Aceh? Menurut saya bisa Bu ya Pak ya. Menurut saya bisa-bisa aja. MPP Jakarta bikin bukti potong atas MPP Aceh, boleh-boleh aja, nggak ada masalah ya. Mestinya nggak apa-apa. Oke. Teman-teman tuh Pak Subi Yantiarnan. Bapak Bugatti 188, malam kok izin tanya. Bukti potong PPh 21 Januari sampai April itu pakai yang 999. Karena nicknya belum valid. Apakah sekarang wajib dilakukan pembetulan? Menurut saya kalau Bapak mau pembetulan itu akan bagus ya. Karena sekarang sudah valid dan nicknya sudah muncul. Nah, menurut saya Pak ya, kalau Bapak mau dan Bapak bersedia punya waktu, lebih baik dibetulkan. Dicabut bukti potong yang salah, kemudian dibikin bukti potong yang baru dengan nick yang benar. Dengan demikian nanti ujungnya A1 jadi betul gitu. Kalau Bapak tidak mau pembetulan, ya nggak apa-apa juga. Kalau Bapak tidak mau pembetulan nggak apa-apa juga, tetapi nanti di A1-nya itu hanya tercatat dia sebagai pegawai dari April sampai dari Mei sampai dengan Desember. Kira-kira begitu. Nanti akan sedikit ada keanehan di SPT di masa Desember nanti ya. Tetapi nggak apa-apa juga sih. Nah, kalau Bapak mau dibetulkan akan lebih bagus supaya lebih rapi. Oke, masalahnya kan kalau sudah salah selama 6 bulan dan sudah ada ratusan pegawai kan capek juga ya. Gitu sih. Oke, selamat bantu Pak Bugatti 188. Bapak Bugatti, makasih kok sama-sama.
Ibu Anissa Yuli 24. Mau tanya lagi kok. Baru buat MPWP tahun 2024 lalu, cetak suket final UMKM berlaku sampai dengan 2030. Ada aset tahun 2020. Apakah boleh pakai umum dari tahun 2020 bukan dari 2024? Maksud Bapak, maksud Ibu UMKM ya? Kalau Bapak Ibu mau pakai UMKM dari 2020 boleh, tetapi kan 7 tahunnya itu berakhir di 2026. Ya. Jadi kalau Ibu mau pakai UMKM sebelum Ibu punya MPWP, itu bisa dilakukan, tetapi 7 tahunnya dihitung dari situ. Gitu, Bu. Nah, sekarang ada harta dari 2020. Harta 2020. Nah, ya itu deh, Bu. Jadi pilihan pertama adalah bikin laporan SPT mundur, kemudian bayar PPh final, kemudian hitung 7 tahun dari itu, atau Ibu langsung hitung dari 2024 atau 2025 ini ya, atau 2024 deh Ibu hitung, kemudian harta yang sebelum 2024 diperolehnya dilaporkan semua di 2024. Itu juga bisa dilakukan. Gitu sih ya, supaya dapat 7 tahunnya sampai 2030 yang full. Oke. Sama teman tuh Bu Anissa Yuli. Ibu Anissa Yuli tanya lagi kok, baru buat MPWP PT 2024 dan belum bergerak. Berarti di laporan SPT nihil dari 2024 kan kok? Betul, setuju ya. SPT-nya nihil kalau dia belum punya operasional. Dan PPh 21 lapor juga kan kok 2024-nya karena belum ada karyawan. PPh 21 nggak usah lapor Bu ya kalau nihil, kecuali masa Desember. Nah, untuk masa Desember Ibu perlu lapor. Untuk yang masa lain kayaknya nggak perlu deh. Oke, selamat bantu Bu Anissa Yuli. Kemudian Ibu Maca Latte, Bapak ya. Kok mau tanya, misalnya PTA, perusahaannya retail, memakai jasa supir dan helper ya, bukan outsourcing ya, ke PTB. Direktur PTA termasuk pemegang saham di PTB juga. Oke, terus bagaimana Pak Maca? PTB membayar gaji karyawan, supir, dan kernet. Biaya gaji solar dirembes ke PTA. PTB menerapkan manajemen fee, dokumen ketentuan apa yang perlu disiapkan agar reimbursement diakui pajak. Bikin surat perjanjiannya Pak, bikin surat perjanjian aja. Surat perjanjian tidak wajib notaris ya. Surat perjanjian tidak wajib notaris yang menyatakan pasal-pasal seperti itu ya. Jadi biaya ini ditanggung bersama, biaya itu ditanggung oleh PTA, biaya ini ditanggung PTB. Nah, kira-kira gitu ya. Supaya jelas bagaimana pembagian biayanya sesuai dengan surat perjanjian. Oke. Teman-teman tuh Pak Maca Latte. Kemudian Ibu Anissa Yuli. Kok PT baru buka KLU untuk outsourcing. Apakah bisa pakai PPh final UMKM? Saya rasa bisa kalau PT ya. Kalau PT atau PTP itu apapun KLU-nya itu bisa menggunakan PPh final UMKM. Menurut saya bisa. Oke. Thank you sama teman-teman tuh Bu Anissa Yuli. Bapak Palasah 66. Malam kok mau tanya. Tuan Ali menyewakan bangunan kepada PTA. Terpotong Pak Palasah bagaimana? Tuan Ali menyewakan bangunan kepada PTA. Terpotong Pak ya. Coba diketik lagi ya Pak Palasah, mohon maaf. Bapak Ibu FBR Dian. Ko, kalau udah terlanjur kode barang 000 bagaimana ya Ko? Yang bulan Mei, Juni kemarin apakah harus diganti faktur? Udah Bu, nggak usah. Yang sudah terlanjur biarin aja. Yang udah terlanjur biarin aja ya. Kita fokus yang ke depannya saja. Kita fokus pada faktur pajak yang kita mau bikin besok gitu ya. Nah, untuk sudah berlalu biarin aja, nggak ada masalah gitu ya. Nanti kalau AR-nya bilang ini kena denda ya kita bilang aja, Bapak AR nggak pernah edukasi kami kok. Masa per 11 terbitnya setelah tanggal 22 Mei tapi berlakunya mulai 22 Mei. Masa bisa berlaku mundur? Kan gitu. Ngomelinnya Bu, ngomelin. Sebuah peraturan itu harus memberikan edukasi dulu. Ya, harus disosialisasikan dahulu sebelum dijalankan gitu kan. Nah, jadi untuk yang sudah berlalu biarin aja, untuk yang kedepannya aja yang kita rapikan. Oke. Teman-teman tuh Pak Ibu FBR Dian. Bapak BC RW 1217. Pak Wan mau tanya. Batasan omset yang boleh menggunakan PT perorangan. Kalau nggak salah 15 miliar ya.
Kalau sudah di atas 5M per tahun, boleh tidak pakai PT perorangan? Jawabannya boleh ya. PTP itu batasannya 15M. Setahu saya begitu, Pak. Jadi PT perorangan itu batasannya adalah 15 miliar setahun. Jadi kalau 5M masih boleh, masih oke. Selamat bantu Pak BCRW. Bapak SBR II. Kok ada dokter diperiksa tahun 2021. Dokter ini lupa mengajukan surat norma. Apakah nanti perhitungan pajaknya norma tidak berlaku? Jawabannya tetap berlaku ya. Tetap berlaku, tetap bisa menggunakan norma, tetapi dia menggunakan lampiran yang kedua, yang lebih mahal dikit. Kan normalnya kan 50% kan kalau dokter kan normanya ya. Tetapi kalau dia tidak punya surat norma, dia kena norma yang 62,5%. Nah, kira-kira seperti itu. Masih bisa sih. Okay. Selamat bantu Pak SBR II. Bapak Iksan Nasihin 10. Jadi intinya peraturan per 11 untuk pedagang eceran harus buat faktur atau tetap digunggung karena kita jualan di marketplace kok. Tetap bisa digunggung Pak ya, tetap bisa digunggung. Jadi aturan mengenai gunggungan itu tetap boleh, tetap bisa dan tidak berubah ya. Jadi mengenai digunggung, kalau kita jual kepada end user atau kepada pembeli akhir, itu bisa digunggung. Itu tidak berubah di per 11. Nah, semua teman-teman tuh Pak Iksan Nasihin. Bapak Palasa 66, malam kok mau tanya. Tuan Ali menyewakan gedung kepada PTA. Tuan Ali punya MPWP dan sudah PKP. Oke. Nah, kewajiban untuk Tuan Ali apa? Dan kewajiban untuk PTA dalam hal pembayaran PPh final 4 ayat 2 itu bagaimana? Oke. Jadi, si PTA itu jadi gini, si Tuan Ali mesti terbitkan invoice dan faktur pajak kepada PTA. Oke. Tuan Ali terbitkan invoice dan faktur pajak kepada PTA. Kemudian PTA itu perlu memotong PPh final 10% atas nilai sewanya. Oke, setelah dipotong, dia bikin bukti potongnya, dia lapor PPh unifikasi. Kemudian dia transfer kepada si kepada Pak Ali-nya itu senilai 90% nilai sewa ditambah nilai PPN-nya. Kira-kira begitu, Pak. Nah, sama-sama tuh Pak Palasah 66. Bapak Noni Kiev. Malam kok, malam Pak Noni. Dagang beras faktur pajak kode 08. Apakah DPP dan PPN-nya dinolkan? Jawabannya iya. Iya Pak ya. DPP, coba Ibu cek aja ke faktur pajaknya ya. Langsung aja di konteks, di tes aja. Antara DPP-nya tetap ada dan PPN-nya 0, atau DPP-nya 0, PPN-nya 0. Antara itu deh Bu. Tapi kayaknya sih DPP-nya ada deh. DPP-nya ada tapi PPN-nya yang 0. Coba Ibu tes langsung ya di ini ya, di konteksnya ya. Dan untuk gunggungnya XML PPN-nya juga dinolkan. Betul Bu ya, betul. Coba dites ya, di gunggungan juga dinolkan. Jadi intinya semuanya 0. Ada dua metode nih. Metode pertama adalah DPP-nya juga ikut 0. Metode kedua adalah DPP tetap ada tetapi PPN-nya 0. Saya rasa sih lebih tepat DPP-nya ada ya. Tapi coba cek lagi Bu. Oke, dicek aja langsung di konteks dan di XML-nya. Oke. Sama-sama tuh Bu Noni Kiev. Bapak Palasah 66. Yang membayar PPh final itu Tuan Ali atau PTA? Jawabannya PTA ya. Bagaimana cara lapornya? Terima kasih. Cara lapornya adalah PTA membuat bukti potong PPh final di konteksnya PTA ini ya. Dia memotong Tuan Ali 10%, kemudian dia bikin laporan PPh unifikasi namanya. PPh unifikasi pasal 4 ayat 2. Oke. Sama-sama tuh Pak Palasah 66. Kemudian Bapak Anda 280. Malam kawan, malam Pak Anda mau tanya. PPN mobil sedan, direktur, kata pajak PPN-nya tidak bisa dikreditkan. Jika tidak bisa dikreditkan, bagaimana dengan PPN-nya? Oke. Menurut saya bisa dikreditkan ya. Menurut saya bisa dikreditkan. Tetapi kalau memang tidak mau dikreditkan, berarti masuk ke harga barang. Jadi nggak ada masalah. Boleh-boleh aja ya. PPN masukan itu boleh dikreditkan dan juga boleh dibiayakan. Artinya, dia boleh dimasukkan sebagai harga mobil. Gitu Bu. Masukin harga mobilnya aja. Oke. Sama-sama tuh, Pak Anda 280. Ibu Anggreni Tasya. Kok awan? Kalau saya disuruh AR untuk bayar billing PPh 23 untuk jasa catering. Tetapi itu tahun 2021. Saya tidak ada MPWP-nya. Nah, sekarang disuruh upload.
Emang bisa kok buat di DJP kalau nggak ada NIK dan MPWP-nya. Coba tes aja Bu ya, coba dites menggunakan MPWP 0000 gitu. Kalau nggak bisa, tanya kepada AR, gimana caranya bagaimana dipotong. Nah, kalau AR pun nggak bisa jawab, ya udah cukup dibayar aja, cukup dibayar nggak usah dilapor gitu loh. Nah, tapi kalau AR bisa jawab ya udah ikuti AR-nya, gitu kan? Oke. Semua teman tuh Bu Anggreni Tasya. Bapak Yap Darmananda, malam kawan, malam Pak Yap. Bagaimana Pak Yap, terpotong? Bapak Maurits Michael, malam kok, malam Pak Maurits, izin tanya. Apakah sekarang pajak masukan wajib dilaporkan? Jawabannya wajib Pak ya, PM dari dulu juga wajib dilaporkan. Padahal kami tidak ada rencana untuk kompensasi atau restitusi karena kami rekanan bendahara pemerintah yang semuanya dipungut. Jawabannya wajib Pak ya, wajib. Walaupun Bapak itu berbisnis dengan bendahara, Bapak tetap wajib laporan PPN dan PPN LB tetap jadi LB gitu ya. Dan LB itu boleh diakumulasi terus-menerus walaupun Bapak nggak mau tarik itu boleh aja ya. Tetap dilaporkan terus-menerus. Nah, cara lainnya gimana? Cara lainnya adalah Bapak tidak mengkreditkan PPN masukan tetapi dibiayakan. Itu bisa juga ya. Jadi cara lainnya adalah Bapak membiayakan PPN masukan langsung ke harga barangnya sehingga harga HPP Bapak menjadi tinggi gitu. Sedangkan PPN-nya itu tidak ada karena Bapak tidak melakukan pengkreditan PPN masukan. Itu juga bisa dilakukan ya. Tetapi tetap dilapor Pak ya PPN masukannya ya. Cuman dicentang untuk tidak dikreditkan dan bisa masuk ke harga barang sehingga menaikkan nilai HPP. Oke, semua teman tuh Pak Maurits Michael, Bapak Dwi Panda. Pak Awan, saya selama ini jualan di marketplace. Omsetnya bisa aja tembus. Nah, kalau tembus, apa aja yang dipersiapkan, Pak? Soalnya saya cuma kerjain sendiri, tidak ada karyawan, dan tidak ada ilmu akuntansi. Oke. Yang pertama adalah Bapak mesti cari konsultan pajak. Cari konsultan pajak, kalau enggak, Bapak mesti datang ke KPP untuk diedukasi mengenai kewajiban PKP. Oke. Nah, jadi Bapak ini harus mengajukan PKP paling lama akhir Desember. Nah, paling lama akhir Desember mengajukan PKP dan mulai aktivasi PKP di 1 Januari nanti, 2025 ya, paling telat gitu ya, mengaktifasi PKP. Begitu aktivasi PKP, maka Bapak sudah wajib pembukuan, akunting, dan juga wajib melaporkan PPN tiap bulannya ya, SPT masa PPN. Nah, kalau Bapak kurang paham, alangkah baiknya Bapak menggunakan konsultan pajak atau penyuluh di KPP atau menggaji seorang karyawan untuk pajak. Memang begitu Pak seharusnya. Kalau nggak gitu nanti Bapak kelabakan sendiri. Gitu ya. Memang sudah saatnya kita mengupgrade diri punya karyawan. Gitu sih Pak ya. Selamat bantu Pak Dwi Panda. Ibu Pak Asya. Kok lanjut tanya lagi. Berarti kalau termin 3 kali bayar tadi yang pembangunan barge. Saat termin 1 nggak kita centang uang muka nggak masalah kok. Seharusnya centang uang muka Bu. Cuman dalam prakteknya saya dengar banyak orang bermasalah ketika mencetak uang muka sehingga dia cukup di screenshot saja, difotoin sebagai bukti bahwa itu error di Cortex gitu loh. Karena dia nggak bisa cetak uang muka, maka terpaksa dia bikin foto pajak biasa, kan gitu. Nah, kira-kira seperti itu Bu. Tetapi kalau bisa mencentang uang muka itu akan lebih bagus, lebih baik begitu. Oke, tetapi kalau nggak bisa kan berarti errornya Cortex bukan error kita kan. Nah, oke, teman-teman tuh Ibu Pak Aish 02. Ibu Hiedas, malam Pak Wan, malam Bu Edas. Mohon info. PT kami telah diperiksa 2022 dan sudah SKPKB. Setelah itu, kami dapat SP2DK 2021. Pertanyaannya, apakah kondisi seperti ini bisa terjadi? Jawabannya bisa, nggak ada masalah ya. Dia pemeriksaan 2023, kemudian SP2DK mundur ke 2021, 2022, itu boleh-boleh saja. Tidak ada masalah. Boleh-boleh saja. Thank you Bu Edas. Boleh-boleh aja ya. Ibu Titik balik ketiga. Selamat malam kok. Malam Ibu Titik. Bagaimana jika customer tidak potong PPh jasa perbaikan? Pembayarannya full. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah tidak usah ngapa-ngapain. Nggak usah ngapa-ngapain. Jadi kita sebagai vendor, sebagai supplier, kalau kita tidak dipotong oleh customer, kita nggak usah pusing. Kita tinggal jurnal seperti biasa, nanti kita hitung di SPT tahunan. Ya kan?
Kalau kita dipotong, kita minta bukti potongnya, dan bukti potong ini diperhitungkan di SPT tahunan. Kira-kira gitu ya. Tetapi kalau nggak ada bukti potong, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kita tidak perlu ngapa-ngapain ya. Tidak perlu membayar sendiri PPh 23-nya, nggak usah. Semua teman tuh Bu titik balik ke 3. Ibu Chill Out 68. Malam kok, malam Pak Chill Out. PT rencana mau beli kendaraan. DP-nya pakai mobil pribadi. Hah? DP-nya pakai mobil pribadi. Bagaimana cara penggantian dari PT ke pribadi, dana DP kepada pribadi? Tinggal ditransfer saja, Pak. Ditransfer aja ya. Jadi nanti DP-nya kan pakai uang pribadi nih. Nah, DP pakai uang pribadi, ya udah. Nanti si PT-nya kalau sudah punya uang tinggal bayar ke pribadi gitu. Jadi sementara ini di jurnal sebagai hutang dulu di PT ini. Dihutang kepada si direktur, kepada pribadi gitu kan. Nanti ketika PT sudah ada uang, tinggal ditransfer kepada pribadi sebagai pembayaran hutang. Udah, gampang. Okay. Teman-teman tuh Pak Chill Out 68. Bapak Dwi Panda. Baiknya, saya jaga omset atau lanjut aja ya Pak. Kalau PKP, takut boncos karena ketidaktahuan. Oke, jadi gini Pak. Menurut saya nih ya, Bapak kalau memang sudah punya omset cukup besar, di atas 4,8 M, maka Bapak perlu hubungi konsultan pajak. Perlu pakai konsultan pajak, yang satu. Yang kedua adalah Bapak perlu mendirikan PT atau PTP atau CV, mendirikan usaha, supaya memisahkan antara pribadi dengan usaha. Kemudian yang ketiga, ya udah akunting dan pajak dilapor lengkap, gitu ya. Nah, kalau Bapak merasa ini boncos, ya udah ditahan omsetnya, gitu. Tetapi kan pertanyaannya gimana caranya nahan omset? Gimana caranya kita jaga omset ya? Ada rezeki kok ditolak kan gitu. Nah, jadi kalau mau ya bikin PT Pak, bikin PT atau CV atau PTP, dan disitulah PKP-nya. Dan disitu serahkan kepada konsultan pajak untuk ngurusin semuanya, dan akunting dan pajak lengkap gitu Pak. Apakah akan boncos? Saya rasa enggak lah, saya rasa enggak sih. Itu hanya kekhawatiran orang aja. Tapi ingat Pak, PKP itu hanya bisa jalan apabila pajak masukannya lengkap. Kalau PM-nya pajak masukannya lengkap, pembeliannya ada pajak masukan PPN semua, maka bisa jadi PKP. Kalau pembeliannya tidak ada pajak masukan, itu nggak bisa PKP, akan susah. Gitu Pak. Teman-teman tuh Pak Dwi Panda. Bapak Yap Darmananda. Terus, apakah kena denda yang bulan Mei belum dibayar tersebut karena salah masa tahunnya? Ini mengenai apa tadi ya? Lupa Pak. Mengenai apa tadi ya? Lupa. Denda yang bulan Mei belum dibayar tersebut karena salah masa tahun. Oke, saya lupa Pak ya. Intinya kalau Bapak salah masa, salah tahun, maka Bapak perlu bayar kembali, bayar ulang. Yang salah itu bisa di PBK atau bisa diminta restitusi. Kita kembaliin uangnya. Itu juga bisa dilakukan. Oke. Sama-sama tuh Pak Yap Darmananda. Ibu Hiadas. Apakah pemeriksaan pajak bisa mundur ke belakang? Jawabannya bisa ya. Jadi pemeriksaan pajak itu boleh berlaku selama 5 tahun. Boleh dia dahulu yang ini, mundur ke sini, atau maju ke sini juga boleh. Jadi tidak ada masalah. Selama 5 tahun dia boleh periksa kita. Boleh maju, boleh mundur, suka-suka dia aja. Gitu ya. Karena orang pajak punya kewenangan. Dan kita harus siap. Teman-teman tuh Bu Hiadas. Ibu Mejin, malam kok, malam Bu Mejin. Kalau Juni 2025 PT-nya tutup, tidak ada lagi penjualan maupun pembelian. Gimana caranya PPh 25 tidak usah dibayar? Apakah perlu pengajuan? Jawabannya perlu ya. Jawabannya perlu pengajuan permohonan pengurangan PPh 25 dari nilainya sekian menjadi sekian, atau bahkan dikasih 0 gitu ya. Tetapi Ibu mesti mengajukan formulir PPh 25 ini diajukan beserta dengan laporan laba rugi performa ya. Bikin laporan laba rugi performa supaya jelas nanti berapa PPh 25 yang seharusnya dibayar untuk sisa-sisa bulan yang berlaku. Gitu Bu ya. Mungkin Ibu boleh juga beli kursus kita ya. Kursus kita di pph25.com kalau mau ya. Oke. Teman-teman tuh Bu Mejin. Bapak Ayeng Otto. Malam kok, malam Pak Ayeng. Mau tanya, usaha dagang makanan ringan ya di marketplace terdaftarnya WP pribadi 2019. Terakhir pakai PPh final tahun berapa? Terus setelah berakhir baiknya bagaimana kok? Oke, jadi untuk mengetahui terakhir bisa menggunakan PPh final itu harus lihat tanggal MPWP dibuat Pak ya, bukan tanggal mulai jadi pengusaha, gitu ya.
Jadi bukan dihitung dari tanggal pertama kali bikin pedagang atau UMKM, tetapi harus dilihat kapan kartu MPP dibikin. Nah, untuk kartu MPP yang dibikin 2018 dan sebelumnya itu berlaku 7 tahun plus 1 tahun ya, sampai dengan Desember 2025 ini. Oke. Sampai Desember 2025 ini masih bisa menggunakan PPh final UMKM 0,5%. Setelah berlakunya 7 tahun bagaimana? Nah, itu sekarang nggak usah pusing. Sekarang nggak usah pusing, nanti di Oktober, November baru kita hitung. Baru kita cek nanti ya. Masih lama soalnya. Oke. Selamat bantu Pak Ayang Otto. Bapak Serbaguna. Malam kawan, malam Pak Serbaguna. Saya mau buat pembukuan, tapi item barang sekitar 50 aja. Bagus pakai akunting gimana? Manual atau? Jawabannya tidak manual ya. Gunakanlah software akunting seperti Accurate ID maupun Journal ID. Ataupun Zahir ID, ataupun apapun lah. Pokoknya gunakanlah software akunting yang mainstream, yang tersedia di market, bukan yang manual. Jangan pakai manual. Oke. Thank you Pak Serbaguna. Ibu Hiadas, yang ketiga. Jika SP2DK tahun 2021 ini telah selesai, dan kemudian Fiskus masih menganggap ada permasalahan, apakah mungkin akan terbit surat pemeriksaan? Jawabannya mungkin. Bisa terjadi, itu mungkin terjadi. Gitu Bu Hiadas ya. Jadi kita harus siap. Kita nggak usah pusing. Kita nggak usah ketakutan dia itu bisa atau nggak bisa. Jawabannya bisa. Semuanya bisa dia lakukan. Suka-suka dia. Nah, intinya adalah kalau SP2DK datang, kita hadapin. Kalau pemeriksaan datang, kita hadapin. Gitu aja. Oke. Teman-teman tuh Bu Hiadas. Bapak Serbaguna. Manual atau program akunting lebih cocok? Jawabannya adalah program akunting secara online. Gitu Pak ya. Gunakanlah program akunting yang bisa online seperti Journal ID atau Accurate ID. Yang paling mainstream ya. Oke. Teman-teman tuh Pak Serbaguna. Bapak Anda 280. Ke Awan mau tanya lagi. Pengambilan dividen apakah perlu pakai RUPS? Jika tidak ada RUPS, apakah konsekuensinya? Setahu saya wajib Pak ya. Setahu saya wajib RUPS, cuman tidak wajib ke notaris. Setahu saya begitu. Wajib RUPS namun tidak wajib ke notaris. Akan lebih bagus kalau ke notaris gitu ya. Nah, kalau tidak ada RUPS gimana? Kalau nggak ada RUPS, ada kekhawatiran nanti berubah menjadi PPh 21 gitu. Kalau berubah jadi PPh 21 kan lumayan ya, bisa kena 30%, 35%. Gitu ya. Teman-teman tuh Pak Anda 280. Ibu Eugenia Neticing, Pak Awan, WPOP UMKM 2024 lapor omset jauh lebih besar dibandingkan dengan omset selama 6 bulan di tahun 2025 ini. Karena memang mengalami kemunduran. Apakah berbahaya Pak? Jawabannya tidak bahaya Bu ya, nggak usah khawatir. Ikutilah kondisi sebenarnya. Tidak usah disetting-setting, tidak usah dimanipulasi. Ikutilah kondisi sebenarnya. Mau naik ya naik omsetnya, mau turun ya turun. Itu lebih bagus. Teman-teman tuh Bu Eugenia Neticing. Bapak GDI Pak. Ko, untuk PT orang pribadi, apakah sama dengan PT saat pengambilan dividen dikenakan PPh 10% juga kok? Mungkin maksud Bapak PTP ya? Jawabannya sama. PTP, PPh final juga 3 tahun ya kok. Kalau PTP itu 4 tahun ya. PTP itu bisa 4 tahun pakai PPh final, kemudian dividennya sama dengan PT perlakuannya. Kalau dulu masih membingungkan antara prefer atau dividen. Sampai sekarang juga masih sama ya, masih bingung antara prefer sama dividen. Cuman kalau Bapak mau aman, ya udah gunakan metode dividen. Gitu ya. Nah, teman-teman tuh Pak GDI Pak. Bapak El Khairul, kok biaya awal pendirian CV termasuk biaya notaris, apakah bisa masuk ke pengeluaran orang pribadi si pendiri? Tidak bisa ya, masukin ke pengeluaran CV Pak ya. Bukan masuk ke pengeluaran CV. Jangan Pak, masukin ke pengeluaran CV. Karena transaksi itu terjadi sebelum berdirinya CV. Tidak masalah Pak ya. Jadi semua biaya-biaya CV yang terjadi sebelum pendirian CV itu diakumulasikan dan di jurnal di hari pertama CV berdiri. Jadi nggak ada masalah ya. Masukkan sebagai biaya CV. Memang itu biaya-biaya sehubungan CV sih, gitu. Oke. Teman-teman tuh Pak El Khairul. Bapak Macalate. Lanjutan tentang reimbursement biaya PTB ke PT AKO. Karena dua PT ini memiliki hubungan karena pemegang saham sama,
apakah termasuk transfer pricing? Jawabannya termasuk tetapi tidak masalah ya. Banyak orang khawatir dan takut mengenai transfer pricing lah, kemudian afiliasi lah, hubungan istimewa lah. Udah nggak usah pusing Pak, ikutilah kondisi sebenarnya, udah nggak usah pusing gitu ya. Transfer pricing bukan berarti haram, bukan berarti bakal jadi masalah ya. Hubungan istimewa juga bukan berarti haram atau jadi masalah, enggak juga. Jadi jalanin bisnis seperti biasa, nggak usah pusing ya. Itu istilah-istilah high level yang sebenarnya nggak ada masalah kok. Oke, teman-teman tuh Pak Macalati. Bapak Papau Snack. Pak Wan, kalau buka usaha restoran, baiknya orang pribadi saja atau buat PTP? Saya rasa PTP aja Pak, lebih aman ya. Kelebihan dan kekurangan orang pribadi dan PTP apa ya Pak? Jadi gini, kita tuh mau memisahkan uang pribadi kita dengan uangnya usaha. Mau dipisahkan. Makanya kita perlu bikin badan usaha. Baik itu PTV, CV, atau PT. Nah, yang paling murah adalah PTP gitu ya. Jadi bikinlah PTP untuk memisahkan keuangan antara milik pribadi dengan milik usaha. Jadi jelas gitu ya. Kalau pakai pribadi bercampur aduk nanti di pribadi ini malah repot gitu ya. Nah, teman-teman tuh Pak Pau Snack. Ibu Anggreni Tasya, kawan, memangnya e-Bupot PPh 23 itu kalau sudah dibuatkan billing dan sudah dibayar karena SP2DK, tetapi masalah apakah e-Bupot 23 harus diupload kok? Kalau nggak diupload boleh nggak kok? Kan sudah lewat juga tahunnya. Ini tanya ke AR Pak, Bu ya, tanya ke AR. Bapak AR, Ibu AR, ini saya susah nih kalau mau upload nih. Gimana kalau saya cukup bayar saja? Boleh nggak bayar aja? Nah, kalau AR bilang nggak cukup cuma dibayar, mesti dilapor, ya udah kita lapor, gitu kan. Tetapi kalau kita terkendala mengenai lapornya, kita bilang ke AR, Pak AR nggak bisa nih lapor nih, gimana? Gitu ya, biar AR yang capek, gitu ya. Tetapi biasanya AR itu nggak pusing, yang penting dibayar biasanya. Semua teman tuh, Bu Anggreni Tasya. Bapak GDI Pak, kok penjualan eceran untuk faktur pajak Gunggung itu di XML, apakah harus dirincikan hasil penjualan dari tanggal 1 sampai 30 atau boleh satu kolom baris saja total 1 bulan? Kemarin-kemarin boleh satu kolom Bu ya. Kemarin-kemarin boleh satu kolom, di per 11 ya harus dirinci, tentu saja ya. Di per 11 minta dirincikan. Tetapi coba cek, udah bisa belum dirincikan? Kalau sudah bisa dirincikan, lebih bagus dirincikan Bu ya. Walaupun di Gunggung tetap dirincikan akan lebih bagus. Tetapi kalau masih bermasalah di Cortex ya udah satu baris saja ditotalin semua. Yang penting kita bisa bayar pajaknya gitu. Namun yang benar adalah dirinci. Kalau bisa dirinci. Semua teman tuh Pak GDI Pak. Bapak FNC News, kok mau tanya, kalau ternyata periode pembukuan pada saat pendaftaran salah, periode 11 ke 10, apakah ada masalah kok? Jawabannya, coba Bapak ngomong ke AR ya, ngomong ke AR, di sistem saya Pak, apakah 11 ke 10 atau 1 ke 12? Nah, kalau memang di sistem pajak itu cuma 11 ke 10, Ibu perlu bikin surat permohonan perubahan periode pembukuan menjadi 1 ke 12 gitu ya, dengan alasan yang kemarin salah gitu ya, salah pendaftaran, human error gitu aja sih. Mesti pakai surat kalau nggak salah Bu ya, supaya jelas, resmi. Semua teman tuh Pak FNC News. Bapak FNC News, SPT tahunan di e-formnya tetap 1 sampai 12. Nah, itu dia. Jadi kemungkinan memang 1 sampai 12 kok. Cuma jadi kemungkinan memang di sistem pun 1 sampai 12. Nah, coba ngomong ke AR Bu ya, apakah perlu membuat surat tertentu atau tidak. Tetapi memang harus dikondisikan menjadi 1 sampai 12 ya. Nah, semua teman tuh Pak FNC News. Hanya saja di SPT PPN masanya yang salah. Oh, oke. Masih dibenerin Bu ya. Masih dibenerin, kalau perlu pakai surat ya supaya diubah di sistemnya. Oke. Bapak IRL NST. Kalau semua harus disosialisasikan dulu, misal saya jualan udah 8 tahun, tetapi tidak pernah disuratin pajak, dan saya pun nggak pernah tahu kalau harus bayar pajak. Nanti untuk pelaporan pertama kali, bisa nggak kita bayar 1 tahun aja, dan tahun-tahun sebelumnya kita bilang kalau nggak ada sosialisasi dari DJP, dan kita nggak tahu dan nggak pernah disuratin. Jadi bisa dapat jatahnya finalnya lebih lama. Kalau Bapak kuat untuk berargumen sih boleh-boleh aja Pak.
Kalau Bapak kuat untuk argumen dengan AR-nya ya. Tetapi kadang-kadang kan AR kan pinter ya. AR tuh pinter. Dia belok sini nggak dapat, belok kanan nggak dapat, belok kiri gitu ya. Jadi kalau Bapak kuat berdebat ya boleh-boleh aja. Tetapi kalau Bapak tidak kuat berdebat, ya alangkah baiknya lapor mundur lah 1, 2, 3 tahun ke belakang gitu. Kalau atau bahkan 5 tahun mundur gitu ya. Kalau mau ya. Tetapi kalau nggak ya udahlah 1 tahun aja lah. Tetapi lapor mundur ini tergantung harta Pak ya. Kalau hartanya banyak maka perlu lapor mundur lama gitu loh. Tetapi kalau hartanya sedikit ya 1 tahun juga cukup sih. Kira-kira seperti itu Pak. Nah, teman-teman tuh Pak IRLNST. Ibu Lucy M 3665. Malam kawan, malam Bu Lucy. PPN KMS apakah bisa dikreditkan? Setahu saya bisa Bu ya. Di PMK 18 di Undang-Undang Cipta Kerja, setahu saya bisa dikreditkan. Coba Ibu cek lagi Bu ya di Google ya. Coba tanya Google lagi. Seingat saya memang bisa dikreditkan. Oke. Nah, thank you Bu Lucy, semoga terbantu. Ibu Anggraini Tasya. Nah, AR itu tidak mau kasih surat BAP untuk selesai SP2DK ya. Alasannya karena saya nggak upload e-bupet 23 itu. Padahal AR juga tahu itu nggak bisa diupload karena nggak ada NIK atau NPWP ya emang bisa gitu kok. Jadi gini, Ibu nggak usah ribut sama AR. Ibu bikin surat. Bikin surat pakai tertulis kepada Kepala KPP, tanyakan bagaimana cara saya bisa lapor. Karena menurut screenshotnya, Ibu kasih dia foto ya screenshotnya, ini nggak bisa lapor. Dan AR tidak mau bikin BAP, tidak mau bikin BA, karena saya nggak bisa lapor. Tanyakan apa solusinya. Bilang kepada kepala kantor, pakai surat Bu, supaya nanti dibalas pakai surat. Gitu ya. Nah, teman-teman tuh Bu Anggranitas ya. Bapak Streistan, saya jual emas yang sudah saya lapor di teks amnesti yang pertama. Belum lama saya jual emas tersebut dan dari KPP menagih PPh secara progresif. Bagaimana menurut Koawan? Saya ulang nih ya. Saya jual emas yang sudah saya lapor di TA yang pertama. Belum lama saya jual emas dan dari KPP menagih PPh secara progresif. Bagaimana menurut Koawan? Sudah betul Bu ya, orang pajaknya ya. Jadi emas itu kalau dijual kan ada untungnya tuh. Nah, keuntungannya ini yang kena pajak ya, bukan nilai emasnya. Kan nilai emas sudah aman oleh TA ya. Tetapi ketika dia dijual, keuntungannya itu kena pajak progresif. Itu sudah betul orang pajaknya dan memang harus dibayar. Gitu Bu ya. Coba dicek lagi. Tetapi seberapa besar keuntungannya kan nggak besar-besar amat juga kan. Memang berapa banyak gram yang dijual gitu. Tetapi memang ya kena pajak progresif atas keuntungannya saja. Nah, sama-sama tuh Pak Tristan. Lanjut Bapak Maurits Michael. Lanjut soal pajak masukan tadi. Nanti kalau jadi banyak, apakah jadinya diperiksa kok? Bisa terjadi ya diperiksanya, jadi nggak ada masalah. By the way, pemeriksaan itu hal yang biasa ya. Pemeriksaan pajak adalah hal yang biasa, hal yang mungkin terjadi. Jadi nggak usah ditakutin. Nah, karena kan kelihatan LB-nya banyak, nanti malah akan diperiksa juga. Nggak kok. Jawabannya bisa diperiksa dan tidak masalah gitu ya. Kalau diperiksa, bisa aja ujungnya kemana-mana. Itu betul, Pak. Betul ya. Antisipasi gimana? Antisipasinya adalah Bapak mesti kuat di akunting dan pajak. Ya. Laporan akuntingnya kuat, laporan pajaknya kuat. Sehingga kalaupun diperiksa, nggak ada masalah. Ya. Kalaupun diperiksa, ya kita kasih data-datanya, nggak ada masalah. Kan gitu. Nah, oke. Teman-teman tuh Pak Maurits Michael. Bapak Henry Wijaya Kusuma. UMKM tetap jaga omset Mas Awan, karena tidak selalu selamanya UMKM itu omsetnya besar. Jadi UMKM selalu takut PKP. Sedih loh. Oke. Orang sakit parah membuka donasi untuk biaya pengobatan. Apakah kena pajak? Terus jawabannya nggak kena pajak ya kalau sumbangan ya. Kalau sumbangan donasi itu tidak kena pajak. Terus donatur PT dan CV apakah boleh dibayarkan? Jawabannya tidak bisa ya. Biaya sumbangan itu tidak bisa dibayarkan. Itu harus dikoreksi fiskal. Setahu saya begitu. Jadi bagi pihak penerima donatur, donasi, kalau itu sah, dia terima sumbangan, ya itu bisa nggak kena pajak. Tetapi bagi si pemberi donatur, kalau bentuknya PT atau CV, itu tidak bisa dibayarkan. Nah, semua teman tuh Pak Henry Wijaya Kusuma. Bapak DMR Supatoksko,
kami dapat surat teguran mengenai PPN Januari ya. Padahal Januari sudah lapor dengan benar ya. Tadi di DJP sudah confirm, infonya abaikan saja atau buat surat balasan. Boleh Pak ya. Memang banyak orang kena seperti itu ya. Banyak orang kena masalah ini. Yang Januari, ya udah. Kalau AR sudah bilang diabaikan, ya udah kita abaikan. Nah, tetapi kalau Bapak mau, Bapak boleh kirim surat ya. Kirim surat balasan permohonan pembatalan STP ya. Karena saya sudah lapor dengan benar ya. Sampaikan bukti pelaporannya. Kira-kira gitu. Okay. Semua teman tuh Pak Supatox. Bapak Jimmy pamitan. Kok mau tanya terkait per 11? Katanya harus input secara detail BKP dan JKP di kolom deskripsi ya. Jawabannya betul ya, betul. Lebih lengkap, lebih detail, lebih panjang akan lebih bagus supaya nggak ada masalah. Makanya solusinya adalah gunakanlah software akunting yang mainstream, yang normal seperti Accurate ID ataupun Journal ID supaya kita bisa mengekspor langsung dari software akunting menuju ke XML untuk diupload ke e-faktur atau ke Cortex-nya. Kira-kira gitu. Oke, teman-teman tuh Pak Jimmy pamitan. Oke teman-teman, sudah lewat jam 9 ya. Kita tampung dulu yang belum terjawab ya. Mudah-mudahan kita bisa jawab di YouTube ya teman-teman ya. Oke, mohon maaf yang belum terjawab ya. Ada Bapak Anda 280, kita tampung dulu ya. Mohon maaf yang belum terjawab, Pak Anda 280. Ibu Ainur Rizky Rofik. Kemudian Ibu Anissa Yuli. Kemudian Ibu Anissa Yuli lagi. Ibu Anda 280. Bapak Henry Wijaya Kusuma, Bapak Liese Linda, Ibu ya, Ibu Chill Out 68, Bapak FNC News, Bapak Papausnek, Ibu Mejen, kemudian Ibu Anggraini Tasya, Bapak Henry Wijaya Kusuma, kemudian Bapak Hari Hayana. Oke teman-teman, mohon maaf yang belum terjawab ya. Terima kasih semua sudah bergabung. Kita akan bertemu lagi hari Senin depan jam 8 malam. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi semuanya. Terima kasih. Mari.